Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan Materi mengenai perilaku individu dalam organisasi. Mari kita tonton video kita berikut ini. Ya baik teman-teman, jadi kita bisa lihat bersama ada dua definisi di sini. Kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah perilaku individu. Nah, jadi apa sih itu perilaku individu? Jadi definisi perilaku individu sendiri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai respon terhadap nilai-nilai yang dimiliki, yang menjadi kebiasaannya, entah kebiasaannya di rumah, di tempat kerja, dan sebagainya. Nah, ini memiliki korelasi dengan definisi perilaku individu di dalam organisasi. Nah, apa sih definisi berperilaku individu dalam organisasi? Ini tuh mengacu nih sebenarnya terhadap cara orang bertindak, berinteraksi, dan merespon terhadap lingkungan kerja dia. Jadi termasuk sama karyawan, pimpinan, serta budaya organisasi itu sendiri. Nah, faktor-faktor ini tuh sebenarnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Selanjutnya itu ada tingkatan analisis perilaku individu dalam sebuah organisasi. Tingkatannya itu ada 3. Yang pertama tingkat individu. Dalam tingkat individu ini kita menganalisis peristiwa dan permasalahan dalam sebuah organisasi yang mana mencakup interaksi perilaku manusia dan juga kepribadiannya. Jadi dalam tingkatan ini kita itu menganalisis bagaimana sih kepribadian manusia dapat mempengaruhi tingkah laku mereka. Yang tingkatan yang kedua itu ada tingkatan kelompok. Dalam tingkat ini, kita menganalisis dengan mempertimbangkan dinamika antar anggota kelompok, nilai dan juga norma yang dipegang oleh bersama. Yang ketiga itu ada tingkatan organisasi. Dalam tingkatan organisasi ini, kita menganalisis dengan mempertimbangkan struktur organisasi, posisi dan juga hubungan orang-orang dalamnya. Jadi bagaimana sih posisi dan juga jabatan dalam sebuah organisasi yang mempengaruhi tingkah laku individu yang ada dalamnya. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan untuk memahami perilaku individu dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu ada pendekatan kognitif. Dalam pendekatan kognitif ini, kita itu berfokus pada pola pikir individu, seperti persepsi, memori, dan juga penalaran. Dengan kata lain, perilaku individu itu dipengaruhi dengan cara mereka berpikir, mengevaluasi situasi, dan juga menentukan pilihan. Yang kedua itu ada penguatan atau reinforcement. Pada pendekatan ini, kita itu berfokus pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku individu. Nah, pendekatan ini itu berkaitan erat dengan respon otomatis yang muncul sebagai hasil dari perilaku tertentu. Yang ketiga itu ada pendekatan psikoanalis, yang dimana perilaku individu itu dipengaruhi oleh kepribadian. Jadi pada pendekatan ini contohnya, dimana ketika individu memiliki kepribadian yang matang, mereka akan cenderung dapat membedakan antara perilaku yang menguntungkan dan juga tidak. Konsep terkait dengan individu. Yang pertama, multikulturalisme. Multikulturalisme adalah kemampuan untuk memahami atau menghargai perbedaan budaya yang sangat penting. Keberagaman latar belakang budaya di tempat kerja, individu dapat beradaptasi dan bekerja efektif dengan orang-orang dari berbagai budaya. Yang kedua, ada komunikasi global. Komunikasi global adalah proses berbagai informasi dan ide antara orang dari berbagai negara. Komunikasi ini dapat dilakukan berbagai saluran seperti media sosial ataupun email. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Adaptasi terhadap perubahan adalah proses menyesuaikan diri dengan kondisi atau situasi untuk tetap efektif, relevan. Proses ini melibatkan kemampuan untuk mengubah cara berpikir, berperilaku, atau bekerja sesuai dengan perubahan lingkungan atau tuntutan. Yang keempat adalah pengelolaan konflik. Pengelolaan konflik adalah perbedaan budaya dan latar belakang yang seringkali dapat memicu konflik. Kemampuan ini untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara konstruktif adalah keterampilan yang sangat penting dalam organisasi global. Yang kelima, ada motivasi dan kinerja. Motivasi dan kinerja adalah faktor motivasi individu yang berbeda-beda tergantung dengan konteks budaya dan global. Memahami berbagai motivasi karyawan dari berbagai latar belakang yang dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Yang keenam, ada etika dan tanggung jawab sosial. Etika dan tanggung jawab sosial adalah
globalisasi untuk meningkatkan kesadaran akan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Individu dalam organisasi diharapkan untuk mematuhi standar etika dan memperhatikan dampak sosial di lingkungan dari berbagai keputusan bisnis.